Dok, saya ingin menggugurkan kandungan. Suami Anda datang tidak? Saya belum menikah. Pacar ada tidak? Dia tidak di kota ini. Jadi Anda sendiri saja ya? Setelah daftar datang ke bagian ginekologi ya? Lihat Anda kedinginan, ya baik segera periksa ke dokter. Itu kan Wushu itu. Apa siapa? Saya tadi lihat Wushu Anda bilang siapa dia kan di sini. Jangan-jangan demam sampai halusinasi. Saya tidak demam, dia benar-benar di sini. Saya pergi daftar dulu. Ayo. Lihat-lihat Anda. Duduk di sini dulu, jangan kemana-mana ya. Baik, saya tahu. Wushu, Itu kamu ya, Fei? saya bilang kan tidak salah lihat. Sakit. Flu. Cuaca belakangan naik turun, jaga kesehatannya. Anda datang untuk. Saya cuma mau periksa. Huiming tidak temani Anda. Saya sendiri. Mau saya temani tidak? Tidak usah, saya bisa sendiri. Tidak boleh, saya pergi dulu, jangan sampai tertular. Fei, kamu kemana tiba-tiba hilang? Saya bilang kan lihat Wushu, saya pergi temui dia. Benar dia ya, dia datang untuk apa? Dia mau apa lagi, cuma periksa. Tapi dia kayaknya tidak senang ya. Senang tidak senang bukan urusanmu, jaga dirimu sendiri dulu. Sudah daftar semua. Baik, terima kasih, ayo. Pulang minum obat ya. Huiming akhirnya keluar dari bayang-bayang dan menerima perasaan saya padanya. Hari itu perasaan saya sangat bersemangat. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya berjalan pulang. Saya merasa setiap langkah saya mengikuti irama kebahagiaan. Pasti wajah saya sedang tersenyum bodoh karena orang-orang semua memandang saya dengan heran. Saya tidak peduli mereka, karena aku akhirnya mendapatkan cintaku. Tapi di tengah malam, aku terlalu bersemangat untuk tidur. Tiba-tiba aku teringat Fei. Memikirkan Fei, hatiku langsung terasa sesak. Aku merasa bersalah pada Fei. Tapi aku benar-benar mencintai Huiming. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa diam-diam berharap Fei bisa mendapatkan seseorang yang lebih mencintainya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan berusaha membalas Fei. Hari ini aku membersihkan kamar dan menemukan beberapa buku harian ini. Aku sempat ingin membakarnya, tapi aku tidak tega. Karena di buku harian ini, tercatat semua cintaku pada Huiming meski ada bagian yang tidak indah. Bahkan ada intrik. Tapi aku tetap tidak tega. Aku juga sempat memikirkan, jika suatu hari Huiming melihat buku harian ini, bagaimana dia akan memandangku. Tapi aku tetap tidak membakarnya. Aku pikir mungkin saat aku dan Huiming sudah tua, atau saat hidupku hampir berakhir, aku akan memberitahunya. Mungkin aku egois, tapi bisa hidup bersama Huiming sampai tua adalah impian seumur hidupku.
Fei Fei, kamu punya nomor telepon Jia dan Minjing. Ada apa? Aku tidak bisa menemukan Wushu, dia tidak ke rumah bibi. Aku sangat khawatir, aku ingin tanya Jia dan Minjing, apakah mereka melihatnya? Wushu, tapi kami baru saja melihatnya. Di mana? Rumah sakit. Rumah sakit apa? Karena kita semua merasa sangat sulit. Mari kita ke rumah sakit untuk menggugurkan anak ini, kita cerai. Cepat ke rumah sakit untuk menghentikannya, dia mungkin akan aborsi. Bagaimana ini tadi aku melihat dia emosinya tidak stabil. Aku seharusnya tidak pergi. Lalu sekarang, Udah selesai. Ada jalan pintas, tidak cepat-cepat. cepat-cepat, aku udah cepat. Semoga Wushu baik-baik saja. Wushu baik-baik saja. Wushu. Hui Ming. Pak Sue, bagaimana kabar Wushu? Naik dulu, naik dulu. Baiklah, jalan pelan-pelan. Biarkan aku lewat. Ini bagian ginekologi, kalian tidak boleh masuk. Istriku ada di dalam. Jangan berisik, jangan halangi aku. Aku mau lewat, kenapa kamu seperti ini? Wushu, kamu tidak boleh masuk. Wushu, ini bagian ginekologi. Dokter, orang di dalam itu istriku. Aku suaminya, aku tidak setuju untuk aborsi. Wushu, Wushu. Jangan halangi dia, Wushu. Ayo, ayo. Pulanglah bersamaku, semua salahku. Aku sudah membaca buku harian yang kamu tulis. Baru sekarang aku tahu betapa kamu mencintaiku, Wushu. Dulu aku selalu menyalahkanmu karena memisahkan aku dan Fei Fei. Tapi baru hari ini, aku sadar sebenarnya yang paling menderita adalah kamu. Setelah membaca buku harian itu, aku bertanya pada diriku sendiri, berulang kali satu orang seumur hidup. Ada seseorang yang mencintaimu seperti ini, bukankah itu sudah cukup? Pulanglah bersamaku. Mari kita memulai hidup baru, setuju? Baik. Aku berjanji padamu, aku dan Fei Fei hanya teman. Di hatiku hanya ada kamu. Aku Yao Huiming bersedia memberikan hatiku. Hanya untukmu, hanya untukmu. Maukah kamu menerimaku kembali? Benarkah? Fei Fei, maaf ya. Maaf tentang apa? Maukah kamu tetap menganggapku sebagai saudari? Wushu, kita selalu saja saudari. Hal-hal yang dulu sudah berlalu. Cintamu pada Huiming bisa aku mengerti. Tidak perlu lagi minta maaf. Terima kasih. Fei Fei. Terima kasih sudah bisa memahami Wushu seperti ini. Huiming, kamu harus menghargai cinta ini. Ini adalah pelangi setelah badai. Kedepannya perlakukan dia dengan baik. Baiklah, tenang saja, pasti akan kulakukan. Fei Fei nanti anak kita. Jadikan kamu sebagai ibu baptis, setuju? Baiklah, ini sudah diputuskan ya. Baiklah, paham, hidup harmoni. Selamat, kalian berdua sudah rukun kembali. Terima kasih Pak Sue, kapan kembali kerja? Saya sudah cuti lama, masih boleh kembali ke perusahaan. Katanya kamu cuti sakit. Kalau sudah sembuh harusnya kembali kerja. Tidak tahu kapan sakit ini sembuh. Sudah sembuh, sudah sembuh. Baiklah, sudah diputuskan. Setuju. Kalau begitu kami pergi dulu. Baiklah, istirahat yang cukup ya. Tada. Istirahat yang baik ya, dah. Ayo kita pergi. Bagus sekali, mereka akhirnya rukun kembali. Bagaimana dengan Yakin? Sudah berhasil, bagus-bagus. Bagus, kamu sudah bekerja keras. Apa tanah di daerah pengembangan itu sudah didapat? Benarkah? Kalau begitu kita bisa segera
menandatangani kontrak dengan perusahaan Daye. Setelah kita menandatangani kontrak dengan perusahaan Daye, dengan teknologi dari Eropa kita bisa menyelesaikan pekerjaan awal dari proyek Romantic Babylon dalam waktu yang ditentukan. Dewan Direksi akan sepenuhnya mendukung kita untuk membangun perumahan ramah lingkungan. Bagus sekali, apakah kita harus mencari tempat untuk merayakannya? Ayo. Miss Helen Guan sudah kembali. Bagaimana dengan tanah di daerah pengembangan kita? Sudah didapat. Bagus sekali harus saya. Beritahu Pak Shwe Tidak sekarang. perlu, saya sudah memberitahunya, saya akan menemuinya sekarang. Yakin ini saya. Ayah angkat, ada apa? Bisa keluar ngobrol. Sekarang? Iya. Baiklah. Setelah proyek ini selesai, saya akan mengundang seluruh anggota tim proyek untuk pergi ke Eropa bersama-sama merayakannya. Ken Ye. Masalah Huiming dan Wushu membuat saya terharu. Apa yang membuatmu tiba-tiba serius? Ken Ye, kamu tahu tidak? Yo Huiming hampir kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Sebenarnya kita semua seperti ini. Ketika sesuatu yang berharga ada di dekat kita, tidak pernah merasa. Tapi suatu hari ketika kehilangannya, kita baru tahu betapa berharganya. Hal ini tidak akan terjadi pada saya, Sweken. Kenapa bisa bilang begitu? Kenapa tidak bisa merasakannya? Sejak hari pertama kamu muncul di hadapanku, saya sudah tahu apa yang harus saya hargai. Saya tidak merasakannya. Kalau begitu sekarang saya akan memberitahumu dengan serius. Gu Feifei, aku mencintaimu. Apapun yang terjadi di masa depan, saya akan selalu ada di sampingmu untuk melindungimu, mencintaimu dan menghargaimu. Sampai saat terakhir hidupku. Suami baju untuk kerja besok. Sudah saya siapkan. Kamu sudah cukup, sekarang kamu berdua. Istirahatlah biar saya saja. Saya tidak terlalu manja. Huiming, suatu hari nanti kita ajak Feifei dan Sweken makan bersama. Baiklah. Orang yang paling saya sesali dalam hidup ini adalah Feifei. Semoga dia dan Sweken bisa bersatu. Semoga saja. Kenapa kamu tidak yakin dengan mereka? Sekarang ini di antara mereka masih ada Guan yakin. Benar juga. Tapi Pak Sue seharusnya orang yang tegas. Itu benar. Kalau begitu kamu sibuk, saya akan masak. Kerjasama yang menyenangkan. Anda segera memberikan dukungan teknis begitu desain kami selesai. Langsung mulai kerja. Dana kami akan masuk setelah proyek Anda resmi dimulai. Awalnya kami hanya bisa memberikan dukungan teknis. Harap Anda bisa segera menyelesaikan desain dan memulai proyek. Tenang saja. Baik, sampai jumpa. Bagaimana Pak Gao MU, kontrak sudah ditandatangani? Sudah. Bagus. Sweken menghabiskan 2 miliar untuk membeli tanah ini. Demi mengembangkan perumahan ramah lingkungan. Kalau dia sampai tahu,
Teknologi Eropa untuk proyek ini sebenarnya tidak sempurna. Maka tanah yang dia beli dengan 2 miliar itu akan jadi masalah besar. Benar. Kalau dia mulai proyek lain, untuk mengembangkan tanah itu, waktunya pasti tidak cukup. Bunga banknya saja sudah bikin bangkrut. Uang 2 miliar itu akan terperangkap. Uang tidak bisa berputar. Nanti saya akan sebarkan kabar. Bahwa sahamnya juga akan jatuh. Pada saat itu, saya akan bekerja sama dengan teman-teman di Beijing. Zhang Zong, selamat ya. Jangan lupa janji yang kamu berikan padaku. Tidak masalah setelah semuanya beres. Tanah itu akan kita kembangkan bersama. Bagaimana menurutmu? Zhang Zong, kamu memang jago. Ah, biasa saja, sampai jumpa. Aku sudah kembali. Kok kamu lelah sekali? Kamu bilang kamu tahu seberapa besar expo itu. Aku dan Mao Feng sudah jalan sampai kaki kurus belum lihat beberapa pavilion. Kamu bodoh ya? Expo itu harus dilihat beberapa kali. Bagaimana bisa kalian habiskan dalam 1 hari? Memang begitu, tapi tidak bisa menahan rasa penasaran. Kalau kamu, aku yakin juga akan pulang dengan lelah. Mao Feng, kamu mana? Dia juga sudah lelah, bilang mau tidur 3 hari di rumah. Kalian berdua memang pasangan yang lucu. Kamu gimana akhir-akhir ini? Gimana apanya, desainnya sedang direvisi. Siapa yang tanya itu? Aku tanya kamu dan Kenye gimana? Mau dengar cerita lagi ya? Tentu. Dia bawa aku ketemu ibunya. Bukan sudah ketemu sebelumnya? Kali ini beda, sangat resmi. Benarkah? Bagaimana ibunya menilaimu? Cukup baik. Ibunya bilang mau ketemu ibuku. Benar, berarti sudah pasti. Orang tua bertemu berarti menentukan tanggal pernikahan. Selamat ya, Feifei. Ah, tidak seheboh itu kok. Kamu dengerin aku aja, traktir-traktir. Makanan Jepang loh. Katanya kakimu sakit kan? Ketemu kejadian sebesar ini, aku bakal merangkap pun ke sana. Linda, Feifei, kalian udah tanda tangan kontrak sama perusahaan Ono belum? seharusnya sebentar lagi, tinggal beberapa hari ini. Cepetan keluar, aku ada yang mau bilang. Makanan Jepang nanti aja, makan ini dulu. Aku ganti baju dulu. Nyenya udah lembek. Apa sih kok buru-buru banget? Aku dengar kabar. Aku kasih tahu, jangan panik ya. Kabar apa? Teknologi dari Eropa itu sebenarnya belum sempurna. Kalian dibohongin sama Gao Emyu. Apa? Sekretaris Gao Emyu, Xia Wang, udah resign. Dia bilang ke aku, perusahaan Ono beli teknologi dari Eropa. Ternyata teknologi Eropa itu nggak cocok sama pasar Cina. Jadi Gao Emyu mau nipu kalian buat kerjasama sama dia. Dia buat semua ini cuma satu tujuan, yaitu narik kalian masuk. Gimana mungkin? Kalau Eropa udah jual teknologi kayak gitu, kenapa bisa ada masalah perusahaan Ono? Nggak mungkin beli teknologi yang bermasalah dong. Aku juga nggak tahu detailnya. Tapi yang aku tahu, kalian harus segera hentikan negosiasi sama perusahaan Ono. Atau kalian bakal dibohongin mati-matian sama Gao Emyu. Sueken, kamu udah tanda tangan kontrak sama perusahaan Ono belum? Aku baru aja tanda tangan tadi pagi, kenapa? Feifei. Nggak usah banyak-banyak, tunggu aku dateng, Feifei. Linda, aku nggak banyak-banyak dulu, aku pulang dulu. Makasih ya, oke. Mas Ken,
Lihat tuh Mas Ken udah semangat lagi. Sebelumnya aku kira dia udah nggak bisa. Mas Ken, kita kena tipu. Teknologi Eropa bermasalah, kita udah ketarik sama perusahaan Ono. Apa katamu? Barusan aku ketemu Linda, dia bilang ke aku. Sekretaris GoMU Xiao Wang bilang ke dia, GoMU kena tipu, mereka udah keluar duit banyak. Beli teknologi yang belum matang. Dia baru tahu setelah membeli bahwa ada masalah dengan teknologi tersebut. Ketika kami sedang berunding dengannya, dia dengan sengaja menyembunyikan kebenaran karena dia ingin mencari perusahaan untuk berbagi kerugian yang dialaminya. Teknologi Eropa ini adalah hingga saat ini teknologi surya paling canggih di seluruh dunia. Bangunan ini menggunakan teknologi biomimetik beruang kutub. Di Eropa pun belum merata hanya dimiliki oleh kelompok berpendapatan tinggi. Namun iklim di Eropa, bagian barat laut bersifat maritim. Berangsur-angsur menjadi iklim kontinental di bagian tenggara. Sedangkan negara kita memiliki iklim zona temperata utara, iklim subtropis monsoon. Dan luas wilayah negara kita sangat besar. Melintasi 3 zona iklim. Musim dingin di utara sangatlah dingin. Musim panas di selatan lembab dan pengap. Selain itu, negara kita juga memiliki iklim dataran rendah. Ketebalan dinding yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah di utara dan selatan. Bahan isolasi, dan berbagai parameter lainnya tidak sama. Jadi melihat situasi sekarang, untuk memperkenalkan teknologi Eropa ini ke pasar Tiongkok dan menggunakannya, masih belum sempurna. Apa kata pihak Daya Company? Daya Company mengatakan bahwa mereka mentransfer proyek Eropa, tanpa ada perubahan apapun kepada kita. Adapun hal lain itu bukan urusan mereka. Bagaimana bisa begini? Mereka menjual teknologi yang belum sempurna. Bukankah pihak Eropa mengatakan bahwa mereka bisa memberikan dukungan teknis lanjutan? Pihak Eropa mengatakan bahwa teknologi yang cocok untuk pasar Asia belum dikembangkan hingga saat ini. Jika ingin memasuki pasar mungkin butuh lebih dari 1 tahun lagi. Lebih dari 1 tahun. Tanahku yang 2 miliar yuan akan menganggur lebih dari 1 tahun menunggu mereka? Bisakah kita bernegosiasi dengan pihak Eropa untuk meneliti iklim Hangzhou terlebih dahulu, lalu memperkirakan bahan apa yang dibutuhkan untuk menyesuaikan ketebalan dinding? Kalau tidak, tanahku yang 2 miliar yuan itu tertahan di sana. Setiap hari aku harus membayar bunga saja sudah membuatku rugi besar. Tuan Sue, mereka tidak akan membuat pengecualian bekerja lembur hanya untuk satu perusahaan Tiongkok. Lalu bagaimana? Tuan Sue, Tuan Sue, Tuan Sue. Tuan Sue. Kak Ken, jangan ikuti aku. Menerio semua pekerjaan terkait romantik Babylon. Untuk sementara hentikan semuanya. Baik, Helen, hubungi segera Direktur Wang dari Departemen Proyek. Cari proyek cadangan apa saja yang bisa segera dijalankan. Mark, cepat siapkan. Bawa semua data teknis tentang Eropa ke sini. Ingat, jangan sampai ada yang terlewat. Baik, saya segera pergi. Yutu Hongxi, kalian ambil dan rapikan desain proyek sebelumnya. Pilih beberapa proyek yang sudah sempurna sebagai cadangan. Baik. Menerio, menurut Anda, apakah proyek ini benar-benar tidak bisa diatasi? Wilayah Tiongkok sangat luas, perbedaan iklim di setiap daerah sangat besar. GoMU, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Direktur Sue kenapa marah besar? Perusahaan Daya dikibuli oleh perusahaan Eropa membeli teknologi yang buruk. Kamu seharusnya menerima nasib. Aku yang menarikmu. Bukankah kamu sendiri yang masuk? Kamu masih bersikap kasar di sini, aku akan mengakhiri kontrak. Itu harus membayar denda. Apa? Direktur Sue teknologi ini. Perusahaan kami juga sedang menelitinya. Hanya tinggal masalah proporsi bahan. Kesulitan ini akan segera diatasi. Lalu waktunya. Tanah senilai 2 miliar aku taruh di sana, kamu ganti bunganya. Aku tidak bisa. Kalian sendiri yang datang. Aku juga tidak memaksa kamu tanda kontrak dengan senjata. GoMU, kamu. Direktur Sue, sekarang kontrak sudah berlaku. Jangan lupa. Transfer setengah dari uang yang kami bayar ke Eropa untuk membeli teknologi. Ke perusahaan Daya. Kita berbagi risiko. Baik, masih ada waktu. Ingat terakhir kali bersama Direktur Sue meneliti romantik Babylon. Juga menghadapi masalah ini, saat itu Direktur Sue secara khusus meminta doktor dari Institut Penelitian meneliti siang malam. Tapi tidak tahu hasilnya bagaimana. Lalu datanya. Aku ingat saat itu, Wakil Direktur Sang juga terus mendesak.
Direktur Sue untuk mencegah kebocoran, data tidak percaya siapapun. Selalu membawa data di tubuhnya. USB Sueshong. Nona Guan. Telepon Direktur Sue tidak bisa dihubungi, aku telepon ke rumah. Ketua mengatakan dia belum pulang. Aku tahu. Fei, kamu cari Sue Ken. Saya dan Manager Yao akan menemui direktur untuk membahas bagaimana menjelaskan hal ini kepada Ayo dewan pergi. direksi. Saya tahu kamu di sini. Saya tidak ingin bicara sekarang, pergi saja. Mas Ken. Masalah ini belum sampai ke tahap yang tidak bisa diselesaikan. Kamu punya ide apa? Kamu punya 2 miliar atau bisa menciptakan teknologi? Saya tidak punya teknologi tapi kamu punya. Saya. Flash disk kakakmu kamu lupa? Apa yang terjadi dengan flash disk itu? Saya dengar dari Oh Winming proyek ini sebelumnya juga macet di sini. Kakakmu dan para dokter di institut itu melakukan penelitian mendalam. Setelah kakakmu meninggal proyek ini dihentikan. Tapi saya pikir, di dalam flash disk kakakmu meskipun tidak semuanya. Seharusnya hampir lengkap. Ayo. Cepat. Saya sudah mencoba berkali-kali sebelumnya. Nomor telepon kakakku, ulang tahun ayahku. Ulang tahun ibuku, ulang tahun kakakku. Ulang tahunku, nomor rumah kakakku. Nomor mobilnya, password bank, semua dokumen. Tanggal meninggal ayahku, semuanya sudah dicoba. Semua yang bisa dicoba sudah dicoba, saya benar-benar tidak tahu password apa yang digunakan. Jangan panik. Coba pikirkan selain keluarga kamu. Apakah kakakmu punya orang dekat yang bisa dipercaya? Mungkin Guan yakin? Coba saja. Benar-benar ulang tahun yakin. Kakak kamu terlalu romantis. Buka dan lihat. Baik. Untuk memecahkan teknologi ramah lingkungan Eropa, setidaknya butuh waktu 1 tahun lagi. Saya sudah mengunjungi para ahli penelitian di Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, dan banyak negara lainnya. Meminta bantuan mereka. Tapi jawaban yang saya dapatkan sama semua. Mereka bilang, jika perumahan hemat energi benar-benar ingin masuk ke pasar, dalam waktu dekat tidak mungkin terwujud. Saya benar-benar kecewa. Benar-benar gagal. Sekarang romantis Babilonia benar-benar gagal. Lahan senilai 2 miliar. Proyek terbesar perusahaan. Selesai, semuanya selesai.
Master Ken, Master Ken. Ken Fu, jangan menangis. Master Ken, jangan menangis. Ayahmu mulai dari nol. Mulai dari mengerjakan proyek untuk orang lain, hingga membangun perusahaan sebesar ini. Ada begitu banyak rintangan di tengah jalan. Kalau ada sedikit kegagalan langsung menyerah. Kakakmu sudah bekerja keras untuk perusahaan, hingga akhirnya mengorbankan nyawanya. Dia tidak pernah menyerah. Kamu hari ini menghadapi sedikit badai, langsung jadi seperti ini. Kamu bilang kamu masih punya muka apa untuk menghadapi arwah ayahmu dan kakakmu. Kita belum sampai di jalan buntu. Kamu masih punya sebidang tanah senilai 2 miliar. Xiao Ken. Kamu tinggalkan romantik Babylon. Cepat cari proyek baru untuk mengembangkan tanah ini. Saya akan bantu jelaskan ke Dewan Direksi. Baik Bu, saya tahu harus berbuat apa. Belum pernah melihatmu sedemikian lesu. Jangan terlalu cemas, kita belum sampai di jalan buntu. Saya masih bisa berbuat apa? Xiao Ken. Sementara serahkan masalah ini ke saya. Kamu percaya saja pada saya. Kamu bisa berbuat apa? Ini tidak usah kamu urus asal kamu percaya pada saya. Saya pasti bisa membantumu. Besok saya akan umumkan berita EAC membeli teknologi jelek. Lahan 2 miliar ini jatuh ke tangan kita. Asal beritanya terbit di koran. Nanti kalian semua. Saya rasa tidak lama lagi. Kita bisa menguasai saham mayoritas EAC. Pada saat itu kita dan grup Singapura akan kerja sama kembangkan proyek. Di lahan ini akan dimulai kembali. Kita jual di harga tinggi. Pergi pulang begini. Untung beberapa miliar pasti tidak masalah. Manajer Sang benar-benar elit di dunia bisnis. Ayo. Tante pagi. Xiao Ken mungkin masih tidur. Dia masih tidur, dia masih mau kerja nggak sih? Wang Shao panggil Xiao Ken ke sini. Gak usah panggil, aku udah datang. Ayo cepat makan sarapan dulu, oke? Bukan suruh kamu tidur lebih lama? Urusan perusahaan serahkan sama aku. Aku nggak selemah itu. Gimana bisa semua urusan aku serahkan ke kamu? Aku udah mikir. Kekacauan ini aku yang bikin sendiri. Aku harus tanggung jawab sendiri. Minum kopi dulu. Terima kasih. Suezong ada masalah besar. Apa yang terjadi? Suezong, lihat ini. Xiao Ken, kenapa sih?
Kenapa di internet ada berita kita beli teknologi ramah lingkungan yang nggak bisa dipakai? Lahan 10 miliar nganggur nggak dikembangkan. Bunga ban yang kita utang nggak bisa dibayar. Berita ini udah ngaruh banget ke pergerakan saham grup kita. Segera cari tahu sumber berita ini. Apapun caranya aku mau tahu siapa yang nyebarin berita ini. Helen segera hubungi Departemen PR Pasar. Siapkan konferensi pers. Apapun yang terjadi stabilkan dulu pasar saham oke. Siapa yang nyebarin kalau udah ketahuan langsung kasih tahu aku. Berita yang kamu sebar pagi ini bikin saham EAC langsung jatuh. Aku juga udah bantu buktiin. Teknologi ramah lingkungan ini masih belum sempurna. Janji yang kamu kasih ke aku dulu. Jangan ingkar ya. Aku janji apa sama kamu. Aku bakal kasih kamu uang jasa. Dulu kita nggak ngomong gini. Mr. Galmo. Dulu itu dulu sekarang ini sekarang. Kalau kamu nggak mau kamu bisa keluar. Oke bagus. Aku bakal sebar berita lagi. Bilang aja teknologi ramah lingkungan ini udah sempurna. Mr. Gao Mu kamu ini di Cina. Untuk orang yang ingkar janji. Kamu pikir masih ada yang percaya sama dia? Terima kasih. Udah ketahuan itu dari Chengxin Real Estate. Zhang Chengxin nggak mungkin. Dia ngomong tanpa bukti bilang teknologi kita bermasalah, media mana percaya. Karena ada perusahaan daya yang ngakuin teknologi ini belum sempurna. Nggak masuk akal. Gao Mu ini ternyata kerja sama-sama Zhang Chengxin buat ngerugikan aku. Pagi ini begitu pasar dibuka beberapa perusahaan termasuk Chengxin Real Estate. Gila-gilaan membeli saham kita. Rupanya mereka ingin menggunakan rumor untuk menekan harga saham kita, lalu membeli saham kita dengan harga murah di pasar saham. Kok bisa gini sih? Gak bisa, aku harus cari dia. Kamu tenang dulu dong. Gimana mau tenang di saat kayak gini? Justru di saat kayak gini kita harus tetap rasional. Aku ada caranya, serahkan saja padaku Suezong. Konferensi pers sudah siap, tinggal tunggu kamu. Siapkan kamu yang ke konferensi pers untuk klarifikasi rumor, sisanya serahkan padaku. Simyo Pasty Tahu, Ada ada banyak banyak rumor ini. yang tidak menguntungkan perusahaan. Membuat seluruh perusahaan gelisah. Pihak luar mempertanyakan kemampuan kita untuk membangun rumah ramah lingkungan. Sebenarnya yang ingin kukatakan, kalian tidak perlu khawatir. Tim teknologi kita sudah meneliti dengan sangat serius. Data yang ditinggalkan Sueyong di dalamnya sangat lengkap. Tentang rumah ramah lingkungan di Hangzhou menggabungkan teknologi dari Eropa, serta alokasi proporsi bahan. Masalah teknologi sudah semuanya teratasi. Jadi Romantic Babylon akan terus berjalan. Aku harap kalian bisa segera menyelesaikan pekerjaan desain awal. Selain itu kita sementara menetapkan. 1 bulan lagi proyek akan dimulai. Benar-benar bagus. 1 bulan. Iya, jadi waktunya sangat mepet. Aku harap kalian bisa kerja keras sedikit. Nanti setelah proyek selesai, perusahaan akan mengajak kalian liburan ke Eropa. Liburan ke Eropa asyik banget. Nona Guan, masalah teknologi kita. Benar-benar sudah tidak ada masalah lagi ya? Tentu saja Menerio, masih ada keraguan apa? Tidak ada. Kalau tidak ada masalah, rapat selesai. Asyik bisa liburan ke Eropa. Ia senang banget. Hongxi sekarang kerja lembur ya? Tenang, aku pasti temani sampai selesai. Nona Guan. Nona Guan, ada apa sih? Kapan kalian meneliti teknologinya? Tidak, aku cuma membesar-besarkan. Nona Guan, maksud kamu apa sih? VV sekarang EAC dalam situasi sulit. Kalau kita tidak bersikap tegas, EAC Kalau akan kita diakuisisi. bersikap tegas, saham EAC akan naik. Terus 1 bulan lagi gimana? Aku nggak tahu, aku sudah berdiskusi dengan Sueken. Sekarang tim teknologi kami Sudah menghubungi beberapa ahli dari lembaga penelitian. sedang bekerja lembur untuk mencari solusi secepatnya. Tapi kalian begini itu menipu orang-orang kan? VV ini masa yang sangat kritis. Kalau kamu benar-benar ingin membantu Sueken, tolong jaga rahasia ini. Miss Guan, Sueken sudah kembali, dia ingin bertemu kamu. Saya segera datang. Terima kasih.
Kamu mencari saya. Kamu sebenarnya mau apa? Kamu menyebarkan berita palsu. Keluar itu bisa dijelaskan. Tapi di perusahaan banyak yang sudah tahu. Saya melakukan ini untuk menenangkan hati semua orang. Agar mereka tidak meragukan perusahaan. Yang lain kita lihat saja, nanti saya sedang bernegosiasi dengan perusahaan lain. Untuk mencari proyek pengganti Babilonia. Sekarang hanya bisa begini. Kita harus membuat investor melihat harapan agar saham perusahaan stabil. VV, kenapa saham EAC kalian turun drastis hari ini? Lalu kalian klarifikasi fakta. Kemudian mengadakan konferensi pers, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan percaya semua itu, semuanya hanya rumor. Bagaimana kabar Master Ken? Dia sibuk akhir-akhir ini. Apakah teknologi kalian sudah sempurna? Ini jangan ditanya lagi. Tugas saya sekarang adalah menyelesaikan desain secepatnya. Ayo jangan makan mie instan lagi. Kalau tidak makan mie instan, mau makan apa kamu masak? Terima kasih Pak MA, sampai jumpa. Yakin. Wah, kebetulan sekali ayah angkat. Itu sepertinya Pak MA dari Jincheng. Ya, Ngobrolin proyek bagus apa? sekarang di luar rumor bertebaran mana ada proyek bagus. Sekarang Xiao Ken pusing 7 keliling, tidak peduli apa-apa lagi. Semua masalah ini diserahkan ke saya, hanya ini yang bisa saya lakukan. Cari perusahaan lain untuk jadi bantalan. Tapi Pak MA terkenal pandai menghitung. Kamu cari dia apa bisa? Saya tahu dia, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Dia sudah lama mengincar tanah kita. Sekarang Xiao Ken juga tidak sempat memikirkan ini. Xiao Ken masih terlalu hijau. Ayah angkat saya tidak bisa ngobrol lama. Ada beberapa bos perusahaan properti yang tertarik dengan tanah ini. Jadi saya, Baiklah, kamu sibuk dulu saja. baiklah, aku duluan ya. Benar-benar tertarik dengan tanah ini. Bibi. Xiao Ken sudah pulang belum? Sudah di kamarnya. Oh, baiklah. Kenapa masih khawatir? Kenapa pulangnya malam banget? Aku janji ketemu sama beberapa bos perusahaan properti. Lihat ada proyek apa yang bisa kita kerjasamain. Gimana? Jangan khawatir, udah ada beberapa yang tertarik sama tanah kita, mau kerjasama. Besok aku lanjutin nego sama mereka. Istirahat yang cukup ya. Terima kasih. Hari ini ada waktu luang. Jadi aku ajak Pak Gao MU mampir. Jangan-jangan ini perangkap ya? Pak Gao MU paham banget sama budaya Tiongkok ya? Aku cuma mau tanya sama Pak Gao MU. Benarkah? Sudah dengar-dengar sih. Katanya Sweken lagi cari mitra lain. Apakah Pak Gao MU juga sudah dengar? Zhang Zong lagi cari-cari info ya. Anda mau tahu apa sikap perusahaan Daye? Sebenarnya sih, perusahaan kita gak masalah mau kerjasama sama siapa aja. Kalau perusahaan Chengxin Property yang ambil proyeknya gimana? Zhang Zong ini harus dipikir matang-matang ya. Proyek plas tanahnya butuh modal gede. Uang bukan masalah. Sudah lama aku berkecimpung di dunia bisnis. Masih bisa nego sama beberapa bank. Kalau gitu aku tunggu ya. Ayo.
Fei Fei. Aku lagi sibuk ngerjain desain buat refreshing aja. Kangen jadi aku nelpon. Kenapa? Gak apa-apa Fei Fei lagi nego kontrak penting. Nanti aku nelpon lagi ya. Ya udah kamu sibuk aja. Bos Sue lagi sibuk banget ya. Sampai gak ada waktu buat ngobrol sama kamu. Lagi ngupingin aku nelpon siapa yang nguping. Lihat kamu sibuk aku sengaja bikin kopi buat kamu. Terima kasih, terima kasih. Dia sibuk, aku juga sibuk. Kita berdua bisa nyempetin waktu dengerin suara satu sama lain. Sudah sangat senang dan puas. Tidak seperti kalian berdua yang selalu ingin bersama. Baiklah kamu mainkan saja Platonemu. Saya ini orang biasa, suka selalu bersama. Baiklah kami pergi main bowling tidak mengganggumu lagi bye. Hati-hati jatuh ke parit. Terima kasih. Yakin ada waktu tidak? Keluar makan siang yuk. Baiklah. Maaf ya ayah angkat. Lagi sibuk APA akhir-akhir ini. Susah sekali mengajakmu makan. Lumayan sibuk. Bagaimana ada kabar dari Pak MA? Kami masih bernegosiasi mereka terus menekan harga. Benarkah kalian sudah menemukan solusi teknis? Orang Jepang dan Eropa kebanyakan tidak bisa menyelesaikannya, kalian benar-benar bisa. Kami menemukan solusi di flash disk Suejong. Meskipun teknologinya belum sempurna, tapi saya sudah tanya ke orang desain. Berdasarkan solusi Sueyong, hanya butuh waktu 1 bulan untuk menyempurnakannya. Lalu apa lagi yang kamu negosiasikan dengan Pak MA? Karena Dewan Direksi memberi tekanan pada Xiaoken jadi ingin menarik Pak MA masuk. Menyelesaikan sebagian dana untuk menstabilkan Dewan Direksi. Menurutmu Pak MA akan serius bermain dengan kalian? Dia sudah setuju tapi hanya berharap. Ingin mengeluarkan sedikit uang dan memegang lebih banyak saham. Yakin kalau aku bilang, Pak MA mendengarkan aku kamu percaya tidak? Ayah angkat kamu punya pengaruh ya? Yakin aku beradu kamu. Ini bukan pengaruh tapi kemampuan. Ini yang kurang dari keluarga Sue. Saya juga akan memanfaatkan waktu ini untuk bekerja untuk diri sendiri. Yakin. Kalau ayah angkat mau menerima proyek kalian dan tanah itu, menurutmu Sueken mau melepaskannya tidak? Maksudmu kamu sendiri yang mau? Ya. Ini butuh investasi dana yang besar. Menurutmu ayah angkat tidak punya uang sebanyak itu? Bukan itu maksudku. Saya sudah siap yakin. Ayah angkat selalu tegas dalam bertindak. Kalau kalian benar-benar bermaksud menyerahkan proyek dan tanah ini, ayah angkat bisa menerimanya. Saya siap mengambil alih dan segera menandatangani kontrak. Saya perlu berdiskusi dengan Xiaoken. Baiklah, saya akan menunggu kabar baikmu. Tapi ayah angkat proyek ini secara teknis. Yakin. Ayah angkat tahu apa yang dia lakukan.
Yakin kamu di mana? Saya perlu berdiskusi denganmu. Saya juga ada yang ingin saya bicarakan. Kabarnya baik atau buruk? Untukmu ini kabar baik. Baik, saya akan menunggumu di kantor. Paman saya ingin membeli proyek dan tanah saya. Bagaimana mungkin? Bukankah dia selalu menghalangi proyek ini? Yakin apakah kamu menipu paman? Saya hanya tidak memberitahukan kebenaran tentang flash disk kakakmu. Sekarang ini hanya memanfaatkan ambisinya. Tidak bisa disebut menipu. Sekarang tidak perlu memikirkan reputasi perusahaan, yang penting bisa menyelamatkan perusahaan dan kamu. Saya tidak peduli apapun. Yakin jangan katakan apa-apa lagi. Ayah angkat saya akan segera mengirim kontrak, kamu minta penasihat hukum untuk melihatnya. Jika tidak ada masalah segera tanda tangani. Berikan saya waktu untuk mempertimbangkan lagi. Masih mempertimbangkan apa? Kamu masih ingin menyelamatkan perusahaan? Manajer Zhang ada masalah besar. Sama sekali tidak bisa dioperasikan. Beberapa mitra kami sangat marah setelah mengetahuinya. Mereka menarik investasi di flash disk Suyong itu. Bukankah ada solusinya? Tidak ada apa-apa di flash disk itu, kita tertipu. Sekarang ada kabar di pasar. Kita menghadapi krisis kepercayaan. Besok berita negatif tentang perusahaan kita mungkin akan muncul di koran. Segera minta ahli untuk menyelesaikan masalah data teknis. Sudah saya tanyakan. Dalam waktu singkat tidak mungkin. Yang paling penting tanah di kawasan pengembangan tidak boleh menggagal. Kita tidak mampu membayar bunga harian. Cepat cari proyek lain untuk menggantikan, kita sudah menginvestasikan semua uang di proyek ini. Dengan apa kita menggantikannya? Tuan Shanxia, kenapa kamu kembali? Gao Myuhongi, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Tuan Shanxia, saya tidak mengerti kata-katamu. Kamu menyembunyikan dari perusahaan dan dari saya membeli teknologi buruk dari Eropa. Kamu seharusnya meminta hukuman dari kantor pusat sendiri. Sekarang perusahaan kepercayaan, karena hal ini hampir bangkrut. Di luar sedang beredar kabar mengatakan kita menipu perusahaan lain dengan proyek yang teknologinya belum sempurna. Tahukah kamu sekarang? Reputasi kita jatuh bebas. Kantor pusat sangat marah setelah mengetahuinya, Tuan Shanxia. Saya juga demi perusahaan Ohno. Saya tidak ingin perusahaan mengalami kerugian besar. Tapi kamu tidak bisa menipu orang lain demi keuntunganmu sendiri. Sekarang kantor pusat memanggilmu kembali ke Jepang untuk menjelaskan masalah ini. Saya pikir kamu sebaiknya segera menyiapkan laporan pengunduran diri. Tuan Zhang. Lau Huang. Tuan Zhang, Lao Chen, dan yang lainnya sudah pergi. Benarkah? Saudara seperti burung di hutan yang sama. Saat bencana datang masing-masing terbang sendiri. Selain itu, ban mendesak sangat ketat. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita juga menarik investasi mereka. Saya mengerti. Tuan Zhang, saya juga ingin
Lau Huang, kamu juga mau pergi ya? Bukan Tuan Zhang, lihat. Saya punya keluarga besar yang harus saya tanggung. Tuan Zhang, saya benar-benar minta maaf kepada Anda. Saya tidak punya pilihan. Saya tahu. Tuan Zhang, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Silakan perintahkan. Lau Huang. Ambillah ini, tidak Tuan Zhang. Ini bukan Lau Huang. Kamu sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa Tuan Zhang ini. Pergilah, pergilah. Yakin kamu benar-benar memperlakukan saya seperti ini? Maaf ayah angkat. Kamu mengakui bahwa kamu dan Sueken bersekongkol menipu saya. Saat itu saya tidak berpikir seperti itu. Saya hanya ingin membantu Sueken. Semua ini ide saya, bukan urusan Sueken. Saya mencintai Sueken. Jika EAC bangkrut, dia akan hancur, dia akan hancur. Lalu bagaimana dengan saya ini, ayah angkatmu? Saat itu saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu terus bertanya tentang transfer teknologi. Saat itu saya bergumul, saya juga tidak ingin melakukan ini. Tapi tidak ada pilihan. Pada saat genting saya harus menyelamatkan EAC. Tidak ada pilihan, saya hanya bisa menipumu. Ya, menipu orang sendiri. Lebih mudah daripada menipu orang luar. Yakin. Kamu memang anakku. Kamu melakukan hal yang benar. Cepat ayah, Niu hati-hati ya. cepat jangan sampai jatuh. Ayah, bisakah aku lewat dari sini? Dari mana? Aku ingin ke sana. Mau ke sana? Tidak bisa. Itu terlihat dekat tapi sebenarnya jauh. Kamu tahu tidak? Perwakilan hukum dari Chengxin Real Estate. Bernama Li Shuhua. Istri dari Zhang Chengxin. Yakin? Maaf ayah angkat. Yakin kamu tega melakukan ini padaku? Maaf ayah angkat. Kamu mengaku bahwa kamu dan Sueken bekerja sama menipuku. Saat itu aku tidak berpikir begitu. Hanya ingin membantu Sueken. Simue ini aidku, bukan urusan Sueken. Lalu aku bagaimana? Aku ayah angkatmu. Aku mencintai Sueken. Jika EAC runtuh, Sueken juga selesai. Sueken. Kamu pergi dulu. Kamu dan Yakin bersekongkol melawanku. Kalian terlalu licik. Di dunia bisnis memang yang kuat yang menang. Kamu tidak terima. Kamu bisa bersaing denganku. Tapi kamu malah memanfaatkan Yakin untuk menipuku. Kamu benar-benar keterlaluan.
Paman sepupu. Kamu menyebarkan berita palsu di pasar. Tidakkah kamu merasa kamu lebih keterlaluan? Paman sepupu, aku memang menipumu. Tapi aku terpaksa untuk membela diri, aku tidak punya pilihan. Baik, kamu bicara bagus. Sueken, kamu menang. Kamu yang menang, kamu yang menang. Aku yang kalah. Mungkin seumur hidupku, aku tidak bisa bangkit lagi. Tapi aku harap kamu berjanji padaku dua hal. Katakan. Pertama, kalau kamu bisa membeli perusahaan Chengxin Real Estate, tolong perlakukan mereka dengan baik. Jangan menyulitkan mereka. Saya janji. Kedua, tolong perlakukan Yakin dengan baik. Saya tahu Yakin mencintaimu sepenuh hati. Saya pernah menyarankannya untuk meninggalkanmu, tapi dia memilih untuk tetap bersamamu dan menghadapi segala tantangan. Sueken, jangan mengecewakannya. Paman. Paman ayah angkat. Cepat panggil ambulans, cepat. Helen, cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana kondisi ayah angkat saya? Pasien dalam kondisi kritis, jantungnya memang tidak baik. Stimulasi berlebihan kali ini telah menyebabkan gagal jantung. Cepat masuk dan lihatlah. Tolong ikut saya untuk mengurus beberapa dokumen. Ayah angkat, maaf, saya hanya ingin membantu Xiaoken. Saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini, maaf. Yakin ayah angkat tidak menyalahkanmu. Ayah angkat sudah hampir tidak bisa bertahan. Tidak mungkin. Ada beberapa kata hati yang ingin saya sampaikan padamu. Tidak akan terjadi apa-apa, ayah angkat, saya akan mencari dokter terbaik. Pasti akan menyembuhkanmu. Yakin. Meskipun kamu bukan anak kandung ayah angkat, tapi saya selalu menganggapmu seperti anak kandung. Saya tahu kamu mencintai Xiaoken. Jadi apapun yang kamu lakukan, ayah angkat tidak akan menyalahkanmu. Kamu tidak apa-apa, ayah angkat, jangan bicara lagi. Ayah angkat sebenarnya berencana untuk menikahkanmu dengan Xiaoyong. Xiaoyong itu jujur dan baik hati. Tapi kemudian ayah angkat menyadari, kamu mencintai Xiaoken. Jangan bicara lagi, ayah angkat, tolong jangan bicara lagi. Yakin kalau kamu mencintainya.
Kamu harus memahaminya. Selama kamu bahagia, ayah angkat bisa meninggal dengan tenang. Jangan bicara seperti itu. Kamu tidak akan apa-apa, kamu pasti baik-baik saja. Yakin. Seumur hidup ayah angkat. Terlalu keras kepala. Jangan mencontoh saya. Harus bisa melepaskan, harus bisa melepaskan. Harus bersikap toleran pada orang lain. Dengan begitu kamu akan bahagia. Jangan bicara lagi, aku mengerti. Aku mengerti, aku tahu. Dokter. Cepat selamatkan dia. Cepat selamatkan dia, Nona, tolong kamu keluar dulu. Defibrilator cepat siapkan. Paman baik-baik saja kan? Sedang dalam pertolongan darurat. Kenapa bisa begini? Aku tidak tahu. Cheng Xin. Bibi paman mama angkat. Yakin bagaimana keadaan ayah angkatmu, mama angkat? Dia sedang dirawat intensif, kamu tenang saja. Kenapa bisa begini? Dokter, bagaimana keadaan suamiku? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Cheng Xin. Yakin kamu jangan terlalu sedih. Kamu melakukan semua ini untukku. Kamu tidak bermaksud menyakiti ayah angkatmu. Aku benar-benar tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Yakin. Ada yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku padamu. Aku bisa menyerahkan seluruh perusahaanku padamu sungguh. Aku tidak mau perusahaanmu. Lalu apa yang kamu mau katakanlah. Selama kamu bisa mengatakannya, aku pasti akan memenuhinya. Aku mau cintamu, kamu bisa memberikannya padaku. Yakin. Aku tidak apa-apa, biarkan aku sendiri sebentar.
Fei Fei. Maaf. Yakin. Mari kita menikah. Aku sudah bilang. Aku ingin menebus kesalahanku padamu. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya untukmu. Aku melakukan semua ini bukan karena aku ingin kamu berterima kasih padaku, atau ingin kamu menikahiku. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku bisa melakukan apapun untukmu, melakukan apapun. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku juga ingin kamu tahu. Kamu bisa melakukan apapun yang menurutmu harus kamu lakukan untukku. Aku juga bisa. Yakin. Besok aku akan mengumumkan berita ini bersama kamu ke media. Kita akan menikah. Hui Ming ya, aku menemukan bahwa anak angkatku ini mirip sekali dengan kamu. Benarkah? Coba lihat baik-baik. Mulutnya mirip aku, matanya mirip ibunya. Besar nanti pasti lebih cantik dari kita semua. Cantik ya seperti mamanya. Lihat deh, mirip mamanya nggak? Lihat matanya, mirip mamanya nggak? Mirip banget ya. Besar nanti pasti jadi cowok ganteng.